Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila dari kelas 12 IPA 3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam dan pergeseran wind. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian radiasi benda hitam. Benda hitam yang dimaksud di sini adalah benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Tidak memantulkan cahaya artinya bisa jadi benda ini justru akan menyerap cahaya. Nah, yang dimaksud dengan radiasi benda hitam adalah sebuah radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam tersebut. Istilah yang lebih mudah kita pahami, radiasi benda hitam ini adalah ketika benda tersebut menyerap dan menahan cahaya, kemudian memancarkan radiasi ke sekitarnya sehingga kita bisa merasakannya melalui suhu ataupun perubahan warna-warna tertentu. Kita beralih ke slide yang selanjutnya. Mengapa radiasi benda hitam bisa terjadi? Benda hitam yang ideal digambarkan sebagai sebuah rongga hitam yang memiliki lubang-lubang kecil. Ketika suatu cahaya memasuki rongga melalui lubang tersebut, maka berkas cahaya akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga tersebut dan tidak dapat keluar kembali ke lubang. Dinding-dinding benda yang berwarna hitam akan menyerap cahaya. Benda hitam ini akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah daripada suhu di sekitarnya dan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi daripada suhu di sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat-sifat radiasi benda hitam. Radiasi yang muncul dari benda hitam mungkin berbeda dengan radiasi cahaya. Radiasi benda hitam lebih terasa kita rasakan, bukan kita lihat. Radiasi benda hitam memiliki sifat tertentu. Sifat-sifat dari radiasi benda hitam ini berasal dari sifat benda hitam itu sendiri. Sifat dari radiasi benda hitam sebenarnya adalah sifat dari spektrum. Spektrum cahaya, benda hitam yang sifatnya ideal. Beberapa dari spektrum cahaya benda hitam yang ideal antara lain adalah: yang pertama, benda hitam yang lebih panas akan memancarkan yang lebih banyak yang memenuhi seluruh panjang gelombang. Hal ini berarti apabila kita membandingkan dua benda hitam tanpa melihat panjang gelombangnya, benda hitam yang lebih panas akan mengeluarkan lebih banyak cahaya daripada benda hitam yang lebih dingin. Yang kedua, spektrum benda hitam bersifat tetap dan memiliki puncak pada panjang gelombang tertentu. Puncak kurva benda hitam pada sebuah spektrum bergerak ke panjang gelombang yang lebih pendek untuk benda yang lebih panas. Benda hitam yang lebih panas, panjang gelombangnya akan lebih biru daripada pancaran puncaknya. Contoh peristiwa adalah matahari, yang suhu rata-ratanya adalah 5800 Kelvin. Benda hitam yang memiliki suhu sama dengan matahari tersebut memiliki puncak rata-rata 500 nanometer dan memiliki panjang gelombang yang berwarna kuning. Lalu benda hitam lainnya yang memiliki suhu yang besarnya 2 kali lipat dari suhu matahari akan memiliki puncak spektrum sekitar 250 nanometer, yang mana merupakan dari sinar ultraviolet dan spektrum. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan hukum perpindahan Wien. Hukum perpindahan Wien menjelaskan tentang bagaimana spektrum radiasi benda-benda hitam pada suhu berapapun berkolerasi dengan spektrum pada suhu yang lainnya. Jadi, apabila kita mengetahui bentuk spektrum pada suatu suhu, maka bentuk spektrum pada suhu yang lainnya dapat kita hitung juga. Intensitas dari spektrum dapat dinyatakan sebagai fungsi panjang gelombang ataupun fungsi frekuensi. Sebuah akibat dari hukum perpindahan Wien adalah panjang gelombang ketika intensitas persatuan panjang gelombang dari radiasi yang dihasilkan benda hitam ketika maksimum. Secara fungsi kita bisa melihatnya sebagai berikut. Lambda maksimal sama dengan B per T. Dan di sini saya menampilkan contoh soal radiasi benda hitam, yaitu sebuah benda hitam mempunyai suhu 2000 konstanta Coulomb jika konstanta hukum pergeseran Vinci sama dengan 2898 dikali 10 pangkat min 3 koefisien kinetis, maka rapat energi maksimum benda itu terletak pada panjang gelombang Mach sebesar, pembahasannya, lambda maksimal sama dengan
2898 dikali 10 min 3 koefisien kinetis per suhu mutlak. Lambda maksimal sama dengan 2898 dikali 10 pangkat min 3 koefisien kinetis per 2000 konstanta kolom sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 6, yaitu hasilnya 1,4 momen magnetik. Sekian penjelasan materi radiasi benda hitam dan pergeseran Wien dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata-kata dan banyak kesalahan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.